warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Vicky Brian sebagai moderator kali ini dan saya akan menjelaskan tentang analisis dan perancangan sistem informasi studi kasus aplikasi pemesanan makanan online. Ya, di sini pada materi kita kali ini adalah aplikasi pemesanan makanan online. Kita akan membahas bagaimana menganalisis kebutuhan, merancang arsitektur antarmuka atau UI, program, dan basis data untuk aplikasi ini. Analisis kebutuhan menjadi indikator utama atau pelakunya di sini adalah pelanggan atau sebagai pengguna, restoran sebagai mitra, kurir sebagai pengantar, admin sebagai manajemen, fungsional sistem, pemesanan dan pembayaran, manajemen menu, pelacakan pesanan, manajemen pengguna. Kebutuhan non-fungsional. Di sini ada keamanan data, kinerja responsif, skalabilitas sistem, dan user friendly. Desain arsitektur sistem. Di sini ada contoh gambarnya ya. Di sini ada chartnya juga. Diagram arsitekturnya, pemilihan arsitektur. Kami memilih arsitektur 3 tier, yaitu client server, application server, dan database server. Ini memisahkan logika bisnis dari antarmuka atau UI dan data, meningkatkan skalabilitas, keamanan, dan pemeliharaan. Client tier, aplikasi mobile dan web. Application tier yaitu logika bisnis API atau API. Lanjut selanjutnya ada data tier. Database relasional. Di sini sebagai penghubung saja si data tier ini. Oke, selanjutnya desain antarmuka pengguna atau UI-nya. Dimana kita membuat aplikasi yang base-nya itu online, kita harus membuat UI yang semenarik mungkin. Fitur dan prinsip desainnya di sini user friendly atau ya bisa dibilang tampilannya tuh menarik lah. Navigasi intuitif, alur pemesanan sederhana, visual menarik. Nah ini balik lagi ke yang tadi ya. Gambar makanan berkualitas tinggi, tata letak bersih. Ini sangat penting untuk menarik para pengguna. Responsif, adaptif untuk berbagai perangkat. Di sini tanpa harus kita pungkiri ya, sebagai pengguna kita tentu butuh aplikasi yang lancar gitu. Aksesibilitas, mempertimbangkan pengguna dengan kebutuhan khusus. Di sini kita bisa memilah gitu. Kayak kalau kita mau bikin makanan yang temanya tertentu, kita bakal pisahkan atau mungkin kita bikin katalog menunya. Prinsip desain berpusat pada pengalaman pengguna, memastikan kemudahan, efisiensi, dan kenyamanan dalam setiap interaksi. Di sini ada desain programnya, yaitu yang pertama alur pemesanan. Alur pemrograman di sini tuh kita mau nyeting di si sistemnya ini kita mau bikin kayak gimana. Yang pertama ada alur pemesanan. Itu pelanggan memilih makanan dulu di aplikasinya, terus pesanan dikirim ke restoran. Jadi kayak kita pada pesanan online pada umumnya gitu, kita milih makanan, setelah kita pilih order, maka pesanan itu akan langsung datang ke restoran tersebut dan akan menyiapkan makanan. Yang kedua itu pembayaran, verifikasi pembayaran, konfirmasi transaksi. Di sini sebelum melakukan pemesanan, di sini pelanggan wajib melakukan verifikasi transaksi dulu, di mana pembayarannya bisa metode transfer, QRIS, atau cash on tempat gitu dan lain sebagainya. Yang ketiga dulu pelacakan. Di sini kita wajib menggunakan Google Maps atau GPS ya untuk tahu gitu jarak dari restoran ke si customernya berapa lama dan bakal jadi estimasi waktu juga. Restoran siapkan pesanan, kurir ambil, dan antar. Program dirancang modular untuk memudahkan pengembangan dan pemeliharaan.
Setiap fungsi seperti pemesanan, pembayaran, dan pelacakan diimplementasikan sebagai modul terpisah yang saling berinteraksi melalui API yang teridentifikasi dengan baik. Ini balik lagi ke yang GPS tadi ya. Lalu sini ada desain penyimpanan data. Ini penting banget untuk sebuah aplikasi apapun itu yang berbasisnya online. Penyimpanan data itu salah satu yang paling penting. Di sini kita membuat diagram relasi database. Ini sebagai contoh aja. Di mana struktur tabelnya itu Penggunanya itu ada ID, nama, email, password, alamat. Restoran sama ya. Cuman dia ID, nama, alamat si restorannya, telepon kantor atau restorannya, sama deskripsi apa yang dijual. Menu. Di sini menu itu ya seperti menu-menu pada umumnya. Dia ada harganya juga, ada deskripsi, ada nama, ada restoran dari mana gitu. Ini pesanan, ID pengguna, ID restoran, tanggal pesan, statusnya udah dikirim atau belum, gitu ya. Lalu total harga. Selanjutnya detail pemesanan. Sini kayak semacam struk ya, kalau misalkan kita berbelanja itu ada di detail pemesanan. Struktur ini mendukung hubungan one to many. Misalnya satu restoran memiliki banyak menu. Ini juga dipertimbangkan untuk skala yang menengah ke atas ya. Kalau misalkan pesanan itu banyak, kita bisa one to many. Karena kita memiliki banyak item menu sekaligus gitu. Lalu kesimpulan dan refleksi. Siklus aplikasi pemesanan makanan online ini memberikan wawasan mendalam tentang siklus hidup pengembangan sistem. Kami belajar mengidentifikasi kebutuhan, merancang arsitektur yang kuat, membangun antarmuka yang intuitif, serta merancang program dan basis data yang efisien. Pelajaran utamanya, pentingnya analisis kebutuhan detail dan desain yang terstruktur untuk keberhasilan proyek. Tantangannya di sini mengintegrasikan sebagai komponen dan memastikan skalabilitas sistem. 3 solusi, pendekatan modular, pendekatan API, dan pengujian berkelanjutan. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.